Pernahkah kamu dibilang pemalas karena benci melakukan pekerjaan kecil? Atau lebih memilih tidur 8 jam daripada bergadang tanpa arah? Jika iya, selamat. Kamu bukan pemalas. Dunia menyebutmu pemalas, tapi secara psikologis, kamu sedang menggunakan strategi rahasia para miliarder. Inilah 5 kebiasaan malas yang sebenarnya menunjukkan kamu punya otak miliarder. 1. Kamu mengabaikan tugas-tugas kecil. Orang biasa akan panik saat notifikasi pesan mereka menumpuk. Tapi kamu membiarkan tugas-tugas kecil yang tidak penting menumpuk karena kamu benar-benar tidak peduli. Ini terlihat seperti kemalasan tingkat tinggi, tapi psikolog menyebutnya sebagai strategic incompetence, ketidakmampuan strategis. Otak bawah sadarmu tahu bahwa menghabiskan energi untuk hal-hal bernilai Rp50.000 hanya akan menguras bahan bakar mental yang kamu butuhkan untuk menghasilkan ide bernilai ratusan juta. Kamu tidak malas, kamu hanya menjaga energi kognitifmu secara ketat. 2. Kamu selalu mencari jalan pintas. Kamu benci bekerja keras. Jadi, jika sebuah pekerjaan memakan terlalu banyak tenaga manual, insting pertamamu adalah mencari cara untuk mengotomatisasinya, menyerahkannya pada orang lain, atau membeli alat bantu. Dalam ilmu perilaku, ini disebut leverage thinking, pemikiran daya ungkit. Orang biasa akan bertanya, bagaimana saya bisa mengerjakan ini? Sementara mental miliarder bertanya, bagaimana ini bisa selesai tanpa saya? Kamu diprogram secara biologis untuk membangun sistem, bukan menjadi lebah pekerja. 3. Kamu sering melamun dan tidak melakukan apa-apa. Pernahkah kamu hanya duduk diam di sofa, berjalan tanpa membawa HP, atau menatap kosong keluar jendela berjam-jam? Budaya hustle mengatakan kamu harus terus sibuk. Tapi neuroscience membuktikan bahwa saat kamu tidak melakukan apa-apa, kamu mengaktifkan default mode network, jaringan mode default, di otakmu. Inilah kondisi di mana otak secara ajaib menghubungkan ide-ide abstrak dan memecahkan masalah yang sangat kompleks. Miliarder bekerja keras dalam keheningan, membiarkan alam bawah sadar mereka menyatukan kepingan-kepingan puzzle. 4. Kamu benci basa-basi dan menolak pertemuan tidak penting. Kamu sering menolak ajakan kumpul-kumpul atau meeting yang tidak jelas ujungnya. Orang mungkin menganggapmu antisosial atau sombong. Padahal, dalam psikologi, ini dikenal sebagai hyperselective focus, fokus superselektif. Kamu secara alami memahami hukum Pareto, bahwa 80% hasil dari hidupmu hanya datang dari 20% usahamu. Dengan menyingkirkan kebisingan yang tidak berguna, kamu memberi ruang untuk peluang-peluang raksasa yang benar-benar bisa membangun kekayaan. 5. Kamu menolak mengorbankan waktu tidurmu. Saat orang lain pamer hanya tidur 4 jam sehari demi membangun bisnis, kamu justru memastikan tubuhmu mendapat istirahat penuh 8 jam. Kamu menolak bekerja dengan baterai yang lemah. Psikolog mengaitkan hal ini dengan executive function preservation, pelestarian fungsi eksekutif. Kamu sangat sadar bahwa kekayaan tidak dibangun dari seberapa banyak jam kamu melek. Kekayaan dibangun dari kualitas keputusan yang kamu buat saat kamu melek. Kamu memperlakukan otakmu seperti mesin balap Formula 1, bukan mobil sewaan murah. Kekayaan tidak dibangun dengan menghancurkan dirimu sendiri. Jika video ini terasa sangat relate denganmu, ingatlah, kebiasaan, malas, kamu bukanlah sebuah cacat. Itu adalah insting biologis yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kerajaan. Jika kamu termasuk dari sedikit orang langka yang memahami hal ini, tekan tombol subscribe. Karena di channel ini, kami tidak mengajarkanmu cara bekerja keras. Kami membongkar psikologi sejati di balik kesuksesan.